Ya. Baik, Pak Manus, ini kan banyak ceritanya. Kenapa nomor 64? Ya, saya dapat alternatif ini dari tim kreatif kita. Kan mereka yang milih, saya nggak tahu semuanya. Tapi waktu saya diceritakan 64 ini, cerita yang 64, saya sih merasa something different, dramanya ngeri juga. Karena ada 3 calon waktu itu yang kita benar mau. Dan saya juga lebih tertarik ke cerita ini karena nggak ketebak kan endingnya. Saya nggak mau spoiler, yang udah tahu dari podcast pasti tahu. Jadi nggak ketebak lah. Menurut saya interesting, something different, lebih ke drama feel. Karena sekarang bagi saya kalau only horror doang tuh, ini kita mau yang beda, itu aja. Saya sih merasa yang tepat yang pertama cerita nomor 4. Tadi bilang Mas Awi bilang dari KKN terus dari Jawa dan ini lebih besar. Maksudnya lebih besar tuh apanya Pak? Maksudnya gini, tadinya kita mau eksperimental, mau bikin budgetnya yang menengah, bukan yang high budget. Jadi kita mau coba buat sesuatu nggak high budget, udah nggak bisa sekarang. Jadi standarnya tuh udah sangat di atas ya. Karena film horror kan kalau lihat budgetnya bisa dari benar-benar low budget sampai ke high budget. Ini kita ke tinggi lagi, nggak ada istilah mau murah meriah, udah Sudah standarnya sudah ada. Standarnya udah ada, dan saya juga nggak mau dari MD buat sesuatu kita udah kerja keras, skripnya repot, sutradara high end, pemainnya juga yang A+. Jadi itu penting sekali supaya mutunya kita jaga supaya standar film Indonesia akan terus naik. Jangan hanya 1-2 off movie yang top terus lainnya jomplang, itu kan nggak seru juga, nggak baik juga. Berarti ini kalau masalah budget lebih tinggi dari KKN ya Pak ya? Apa gimana? Beda konsep lah. KKN kan itu syuting di Wuhan. Ini maksud saya gini, kan budget tergantung. Ya ini kan konten ya, berapa puluh persen, berapa 80-70% konten. Satu tempat tuh mau low budget bisa banget, tapi kita naikkan dari segi kru, dari segi pemain, dari segi standar art. Hal ini kita nggak kompromis karena high budget kan bukan berarti kita spend besar, tergantung konsep kita apa. Kalau kayak KKN situasinya tuh di hutan bangun set, jadi itu pasti lebih tinggi, tergantung konsep film apa. Pak Manus, ini kan di See What I See kontennya banyak ya, ada ratusan. Ini semuanya IP-nya dipegang sama MD akhirnya atau hanya ngambil satu-satu yang menarik ada aja? beberapa kita ada kerjasama. Oke. Berarti nggak cuma ini ya Pak ya? Saya ini cuma ini. Oh, oke. Untuk Senina sama ya saya persiapannya gimana mau syuting di See What I See? Udah mungkin dengerin kontennya kah atau seperti apa? Pastinya kita udah dengerin podcastnya, udah nonton YouTube-nya juga. Pokoknya semua yang berhubungan dengan realita kita udah tahu. Dan proses readingnya juga lumayan lancar, kita lumayan punya waktu agak lama untuk kita berproses. Sampai workshop dan lain-lainnya juga yang betul-betul teknis kita juga udah lakuin. Dan ya semoga kita pas H-2 syuting ini sudah bisa matang supaya nanti bisa memberikan yang terbaik sih. Ya saya? Iya, kita juga udah dikasih tentang podcast ya, YouTube-nya kita udah dengerin bareng-bareng. Terus dari karakter juga udah kita bedah semua. Ya semoga nanti pas kita syuting udah nggak ada yang perlu ditanyain, tinggal kita jalan aja. Ini kan jarang banget ya film dari cerita podcast. Kalian sendiri ketika dengerin podcastnya tuh dapat ngerinya nggak sih? Jujur malah baca skrip aja kita nggak berani malam-malam kalau gue, nggak tahu lo sih. Gue mungkin jangan diomongin di sini kali ya. Gue kelihatan penakut lagi. Iya, kalau aku emang pertama kali dapat skripnya aja aku udah takut kan, terus tiba-tiba dikirimin link, terus aku kayak kayaknya gue gak bakal nontonnya sekarang. Dan bener, aku nonton siang-siang aja, aku butuh temen yang banyak gitu untuk nonton bareng-bareng. Karena aku pribadi sebenarnya nggak seberani itu, cupu juga. Dan untungnya di sini kita bareng-bareng ya mainnya. Kita punya ensemble cast yang luar biasa, dan kita juga kenal semua, umurnya juga sepantaran. Jadi mungkin kita akan lebih bisa bekerja sama dengan baik dalam menaklukkan ketakutan kita ini. Tapi dari skripnya emang udah membantu.
dan juga dari podcastnya dari sananya udah bisa banget kita mengerti bahwa emang kalau kita dengerin aja udah takut gitu apa kabar nanti dijadikan film yang versi lebih panjang daripada cuma cerita doang. Kak Manot, kenapa MD akhirnya mengambil dari podcast ini? Jadi apa latar belakang? Karena kan biasa Kak Manot dari Wattpad atau dari siapa? Enggak. Viral-viral gitu. Ya, MD kan tahu lah kalau sesuatu yang viral atau IP besar, menurut saya itu jadi menarik ya. Nah, udah ketahuan berapa orang lebih gampang dari segi marketingnya itu nomor satu dan untuk milih banyak yang viral, banyak yang mau podcast kayak Wattpad, kayak apalagi Twitter, social media lain-lain banyak yang viral. Tapi kita juga milih mana yang layak jadi film, mana yang potensinya bisa jadi besar. Itu kita punya gambling, kita yang lihat bahwa ini punya potensi. Jadi formulanya ya insting dan lihat dari insting lah. Pak Manus, untuk lokasi syutingnya sendiri apakah akan di Jakarta atau luar daerah? Ada daerah atau latar waktunya akan dibuat sekarang atau tahun 2000-an ini tahun atau 90-an. Oh, Setting 90-an ya. Setting 90-an dan kita syuting di sekitar Bogor. Di Bogor. Jadi itu kita ambil semaksimal mungkin. Saya selalu titipan saya lokasi yang lebih baru. Jadi nggak repeat ya, bosen kan kalau udah dipakai. Kayak, nah itu jadi budget mahal, setting 90, lokasi yang baru, ya, kenyamanan syuting. Jadi dari hal itu kami menjaga. Akan dibuat horor seperti KKNK atau mungkin ini akan ada darahnya seperti Ivana atau seperti apa nih Pak Manus? Kalau saya sih lihat nggak seperti Ivana, nggak seperti KKN. Di sini Avi punya treatment yang beda ya. Itu harapan saya. Kemarin kami udah lihat tesnya, sudah bahas mau di mana, udah lihat looknya menarik. Kita kan juga nggak mau repeat the same formula. Menurut saya KKN punya ciri khas sendiri, Ivana punya ciri khas sendiri, dan saya lihat di What I See ini bakal punya ciri khas sendiri. Bayangan dan ekspektasi saya. Pak, ini keputusan milih Shenina sama Yesaya ini gimana nih? Nah, saya pertama gini, karena sekarang kan balik lagi, kalau kita udah budget horror yang udah budgetnya tinggi, pemainnya juga harus sesuai dong. Saya juga nggak mau pemain baru, nanti nggak ada value-nya. Dan dengan Shenina kami sudah ngomong dari 2 tahun lebih, 3 tahun kapan mau kerjasama, kapan kita mau kerjasama. Shenina ayu. Akhirnya horror mungkin bukan pilihan pertama, tapi setelah baca skrip tahu ini akan jadi film besar, MD-nya serius, baru ya. Iya. Jadi, ya karena ini kan juga comeback aku di horror kan Pak. Jadi aku udah lama banget nggak ngambil horror. Berapa tahun Shenina? Wah, udah lama banget. Terakhir tuh sama Mas Kimo juga sebenarnya. Ratu Ilmu Hitam. Iya, Ratu Ilmu Hitam untuk film. Jadi aku punya gap yang waktu lama, terus akhirnya ditawarin sama Pak Manoj dan skripnya menarik. Kenapa enggak gitu? Shenina sama Yesaya ini pertama kali ya ketemu atau? Iya, pertama kali. Pertama kali kita. Gimana kalian cara antar chemistry-nya gitu? Kalau kenal sih udah kenal dari. Iya, udah lumayan ya. Udah lumayan lama lah kalau untuk kenal. Jadi kalau misalnya untuk nantinya ada di satu set dan di satu frame yang sama, kemungkinan tidak akan sesusah itulah ya. Iya, dan kita juga udah ngobrol-ngobrol ternyata nyambung juga gitu. Ada sisi-sisi yang recehnya gitu, jadi nggak terlalu sulit lah. Kan sama-sama penakut, siapa yang ntar nge-backup nih? Oh, saya nggak Oh, jelas saya. Gak mengaku, gak mau. Aku lebih berani lah setidaknya. Kita lihat ya. Iya, kita lihat ya. Tapi akhirnya akan beban nggak? Ini kan juga termasuk yang pendengar tinggi, penontonnya tinggi nih, yang si First Love ini. Ya namanya beban pasti setiap project ada bebannya masing-masing gitu. Kalau misalnya menurut aku ya kita ambil positifnya aja, berarti nanti di saat kita syuting udah ada penontonnya tersendiri yang emang udah ngerti sama filmnya dan ceritanya kayak gimana gitu sih. beban sih pasti ya, cuma kita mencoba dari awal juga dari saat proses reading itu sampai di sini kita reading itu bukan cuma reading doang. Jadi kayak rehearsal setiap scene-nya gitu. Sampai kayak kita lagi acting class rasanya. Iya. Sampai iya. Jadi seharusnya sih bisa membantu. Karena emang Pak Agus Mencrot lumayan membantu kita dalam segala halnya banget sih. Jadi olah rasa, olah tubuh semuanya diajarin. Jadi semoga pas syuting kita bisa mengaplikasikannya dengan baik. Oke, aman? Oke, siap. Thank you semua.